Halo Sobat Rafter, kali ini tim Rafter akan membahas tentang mobil dari pabrikan Korea yaitu Kia Picanto. Kia Picanto mungkin salah satu dari model lama Kia. Tapi sampai peluncuran Picanto baru pada tahun 2011, mobil ini masih banyak peminatnya. Diluncurkan pada 2004, Kia Picanto mampu menyihir cara pembeli mobil yang dulunya main branded menjadi lebih cerdas. Untuk spesifikasi Kia Picanto ini adalah spesifikasi Kia Picanto Cosmo, mesin 1,0 liter G4H64 silinder segaris 12 katup SOHC. Tenaga 64 HP pada 5.500 rpm. Torsi 94 Nm pada 2.800 rpm. Konsumsi BBM 11-14 km per liter untuk dalam kota dan 15-18 km per liter untuk luar kota. Transmisi 5 speed manual, 4 speed otomatis. Suspensi depan McPherson strut independen, belakang torsion axle beam. Rival Hyundai Atos, Kia Visto, Suzuki Karimun, Chery Kiki, Chevrolet Spark. Penjualan 2. Tahun 2004 sampai tahun 2011, apakah Kia Picanto generasi awal ini masih layak untuk dibeli di tahun 2021 ini? Oke, langsung aja kita bahas tentang 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Kia Picanto generasi awal ini. Kita mulai dari kekurangannya dulu. Kelemahan yang pertama adalah minim fitur keselamatan. Fitur kabin Picanto memang terbilang lengkap, tapi sayangnya tidak dibarengi oleh fitur keselamatan. Ia hanya dibekali sebuah airbag untuk pengemudi pada seri full option. Kelemahan yang kedua adalah space jok. Meski kabinnya lapang, tapi harus diingat bahwa mobil ini hanya cocok diduduki oleh 4 orang jika tidak ingin kenyamanan terkorbankan. Sebab posisi duduk penumpang jok belakang bagian tengah akan terhimpit penumpang lainnya. Kelemahan yang ketiga adalah suspensi. Suspensi Kia Picanto memang terkenal keras dan juga suspensi ini juga lemah. Jika memang sudah waktunya pergantian, ada baiknya pembeli menggantinya dengan merek aftermarket yang sudah teruji kualitasnya. Kelemahan yang keempat adalah peredaman kabin. Faktor ini akan membuat suasana mengemudi kurang nyaman terutama pada kecepatan tinggi, karena suara angin dan putaran ban akan masuk ke kabin. Solusi satu-satunya adalah menambah peredam tambahan pada firewall dan door trim yang harganya berkisar 3 jutaan. Kelemahan yang kelima adalah resale value. Sudah bukan rahasia umum jika semua mobil Korea memiliki resale value yang rendah. Tapi hal ini justru akan menjadi keuntungan untuk pembeli berikutnya karena depresiasi harga tidak akan jatuh drastis. Oke, sekarang kita bahas tentang kelebihan dari Kia Picanto generasi awal ini. Yang pertama adalah ukurannya yang ringkas. Senjata utama Kia Picanto untuk melawan kompetitor adalah ukurannya yang ringkas. Ukuran ringkas menjadi poin penting untuk sebuah city car yang digunakan sehari-hari, sehingga konsentrasi pengemudi tetap fokus ketika melewati kemacetan. Di beberapa kota besar, mencari tempat parkir juga tergolong sulit apalagi jika space parkir terbatas. Belum lagi jika rumah Anda memiliki halaman yang sempit dan berbatasan langsung dengan jalanan umum. Dengan begitu,
Mobil menjadi lebih mudah diparkir tanpa khawatir mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kelebihan yang kedua adalah handlingnya. Tidak semua city car mampu menawarkan handling yang baik untuk pengemudi. Dan ini menjadi poin tambahan untuk kelebihan Kia Picanto. Tapi sayangnya hal ini harus mengorbankan bantingan yang menjadi lebih firm dari biasanya. Kelebihan yang ketiga adalah fitur yang dimiliki. Dibandingkan pendahulunya yaitu Kia Visto, Kia Picanto sudah membawa fitur penunjang kenyamanan dalam kabin yang lumayan lengkap. Sebut saja seperti electric mirror untuk seri full option, power window, central lock, dan lain sebagainya. Kelebihan yang keempat adalah kabin yang lapang. Di balik bodinya yang mungil, ternyata terdapat kabin yang lapang untuk seukuran city car. Cukup penting untuk mendongkrak kenyamanan, terutama ketika mobil digunakan bepergian jauh atau mudik ke kampung halaman. Dan kelebihan yang kelima dan cukup penting adalah ketersediaan spare part. Untuk sebuah mobil merek Korea, spare part adalah hal yang cukup penting karena citra Korea memang lemah dalam hal ini. Untungnya ketersediaan spare part Kia Picanto cukup terjamin hingga ke daerah pelosok dan harganya relatif terjangkau. Terlebih lagi cukup banyak part Picanto tersedia di beberapa platform online. Oke, jadi bagaimana Sobat Rafter? Apakah menurut kalian mobil ini masih layak untuk dimiliki di tahun 2021 ini? Sesuaikan dengan budget kalian ya. Sampai jumpa lagi di konten review, tips dan tutorial kami yang lain ya. Sehat selalu. God bless.